Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mirsa WSL TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya Aminullah di dalam acara tentunya Mozaik Al-Quran. Acara yang akan mengupas bagaimana masyarakat kita mencintai dan memasyarakatkan Al-Quran. Saya berada di Masjid Al-Ikhlas, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sini katanya ada sebuah lembaga pendidikan dan latihan Al-Quran yang berada di Masjid Al-Ikhlas ini. Kita akan menggali sama-sama apa sih yang betul-betul diajarkan di Masjid Al-Ikhlas ini. Masjid yang menyemarakan dengan Al-Quran. Mari pemirsa ikuti saya. Nah pemirsa, ternyata di Masjid Al-Ikhlas ini ada lembaga pendidikan dan latihan Al-Quran, LPLQ Masjid Al-Ikhlas. Nah, kita akan lihat bagaimana masjid ini mendidik generasi-generasi Qurani dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar masjid ini. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Saya Amin dari WSL TV Pak. Oh, nah, Iya. ahlan. Ya, katanya di Masjid Al-Ikhlas ini ada lembaga pendidikan dan latihan Al-Quran juga ya? Oh iya betul. Saya pengen tahu lebih jelas, boleh Pak? Oh silakan. Maaf, dengan siapa Pak? Saya dengan Agus Rinaldi. Pak Agus Rinaldi. Pak Agus Rinaldi penanggung jawab Al-Quran di Masjid Ya. Al-Ikhlas ini Pak ya? Jadi program di sini program Lembaga Pendidikan dan Latihan Al-Quran disingkat LPLQ Masjid Al-Ikhlas Jati Padang. Program Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu? Iya betul. Jadi hanya khusus Sabtu dan Minggu saja Pak ya? Iya, untuk program LPLQ ini Sabtu dan Minggu seperti itu. Nah pemirsa, ternyata program Lembaga Pendidikan dan Latihan Al-Quran ini hanya diadakan Sabtu dan Minggu. Dan kebetulan Sabtu dan Minggu itu adalah hari-hari libur. Nah bagi pemirsa yang mungkin berada di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini bisa datang di hari Sabtu dan Minggu untuk belajar Al-Quran. Nah yang belajar di sini saya lihat kan ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, dan bahkan banyak juga remaja ya. Betul. Sebetulnya mencakup mana saja itu? Atau khusus anak-anak, khusus remaja, atau khusus bapak-bapak, atau bagaimana? Nah, jadi konsepnya kita untuk LPLQ Masjid Al-Ikhlas Jati Padang ini itu untuk umum. Untuk umum? Jadi anak-anak dari bapak-bapak maupun pelajar, baik mahasiswa, baik para guru-guru juga ada bercampur di sini untuk belajar Al-Quran. Kita membuka dua program untuk tahsin dan program tahfidz. Tahsin dan tahfidz. Untuk tahsin kita bagi menjadi dua. Tahsin 1 dan tahsin 2. Tahsin 1 dan tahsin 2 untuk yang masih dasar. Untuk tahsin 2-nya yang agak meningkat dan dia sudah mulai diselingi dengan menghafal ayat-ayat pendek seperti itu. Ayat pendek. Dan untuk yang program ketiga adalah program tahfidznya. Yang program tahfidznya bagi orang yang sudah dianggap dites dia sudah bisa memasuki program tahfidz, kita ikutkan program tahfidz. Kalau untuk anak-anak yang kecil yang kira-kira dia sudah layak untuk masuk program tahfidz, maka dia tahfidznya tahfidz program talaki gitu. Program talaki. Nah, jadi guru membaca, dia mengikuti dan seperti itu untuk menghindari kesalahan di dalam menghafal. Subhanallah, ternyata menarik sekali ya kalau pembelajaran Al-Quran di masjid ini. Kan masjid sudah kelihatan adem gitu, ditambah lagi semakin adem ketika banyak sekali latihan-latihan Al-Quran yang terdengar di masjid ini. Nah selain remaja ada juga ibu-ibu ya? Iya betul, ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi ya, terus guru-guru juga banyak bergabung dengan kita di sini. Bahkan ada yang di sini itu
Satu keluarga. Satu keluarga. Jadi ibunya dengan anaknya ke sini, ibunya bersama para akhwat di sana belajar dan anaknya belajar di sini. Gitu. Oh gitu. Jadi sekalian berangkat. Sekalian berangkat. Bahkan ada juga yang sekeluarga, bapaknya ikut, anaknya ikut, dan ibunya juga ikut. Subhanallah, ikut semua satu keluarga ya. Iya, menarik sekali. Atau mungkin saya boleh melihat-lihat kegiatan pembelajaran yang ada di sini? Silakan. Nah, pemirsa, kita akan melihat pembelajaran Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas ini. Nah, kalau ini pembelajaran apa, Pak? Ini di tahsin. Oh, tahsin. Tahsin untuk anak-anak. Tahsin untuk anak-anak. Anak-anak yang masih belum bisa pembacaannya. Dilakukan kayak semacam talaki gitu. Guru membaca, anak-anak mengikuti seperti itu. Dan biasanya setiap pertemuan dia ada murajaah. Jadi hafalan yang sudah dia hafal, dia murajaah dulu, setoran. Setelah itu baru mulai ditalaki hafalan baru. Ditalaki hafalan baru, subhanallah. Nah, pemirsa, inilah salah satu proses pembelajaran di Masjid Al-Ikhlas ini. Anak-anak sedang mempelajari atau sedang tahsin tilawah atau memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang langsung diajarkan oleh para pembimbingnya. Nah, kalau para pembimbingnya ini dari mana saja, Pak? Sebagian besar guru-guru kita itu mahasiswa Libya. Mahasiswa Libya. Pendidikan ilmu Islam dan bahasa Arab ya. Lembaga ilmu Islam dan Arab. Di Libya, betul. Dan mereka masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Ya. Dan juga termasuk yang pembimbing yang ibu-ibunya juga ya? Ya, semuanya. Semuanya. Bahkan seluruhnya kalau kita katakan pengurusnya pun dari sana. Jadi kita merasa terpanggil untuk bisa memakmurkan masjid ini, sebagian jadi pengurus dan sebagian untuk mengajar. Itu ya. Betul. Karena emang kampus Libya itu emang tidak jauh dari Masjid Al-Ikhlas ini. Kebetulan berdekatan. Gitu. Nah, pemirsa, mungkin ada saudara-saudara yang ada di kampus Libya boleh mendedikasikan untuk memberikan pendidikan Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas ini. Nah, ada prosesnya atau tidak untuk mengajarkan Al-Quran di sini? Maksudnya untuk pengajar gitu. Untuk menjadi pengajar Al-Quran. Biasanya untuk pengajar itu sebelum dia bergabung dengan kita lihat dulu apakah dia punya kafaah ilmiah untuk mengajarkan atau tidak. Kalau dia ada kafaahnya, dan biasanya itu dia melalui sedikit pengetesan dari pengurus gitu, dari yang mutakhasis di sana. Kalau misalnya dia mempunyai kafaah dan kemampuan dalam mengajarkan, kemudian kita baru arahkan dia ke pengajaran seperti itu. Pengajaran. Iya. Jadi tidak semuanya bisa mengajarkan Al-Quran langsung ya? Tidak langsung. Harus butuh pengujian. Iya. Karena kan kalau kita tahu anak-anak dari lembaga Islam, ilmu pengetahuan Islam dan Arab Saudi itu yaitu Libya punya kafaah Al-Quran yang luar biasa. Hampir rata-rata punya kafaah Al-Quran gitu. Iya. Kita memilih yang terbaik dari mereka. Baik. Ya, sebagian besar banyak mereka mempunyai hafalan, punya kafaah pengajaran gini. Cuma ada beberapa dari mereka yang latar belakangnya memang untuk ke situ gitu. Untuk tahsin mereka sudah belajar, itu yang lebih kita dahulukan untuk bisa mengajar anak-anak kita di sini. Oh gitu. Supaya hasilnya bisa maksimal. Ya. Nah, pemirsa bisa dapat saksikan pembelajaran Al-Quran di Masjid Al-Ikhlas ini. Bagaimana anak-anak mulai mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Fakazzabuhu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sedang mempelajari Al-Quran ya? Atau mungkin sedang menghafalkannya? Kita sedang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Boleh saya ikut di sini? Boleh, silakan. Saya Amin. Ihsan. Iya, sudah sampai hafalan keberapa anak-anak yang ada di sini? Jadi sebagian anak-anak sudah ada yang hafal juz 30, 1 juz. 1 juz sudah hafal. Sudah hafal 1 juz. Entaranya nih adik imam. Adik Dia imam. sudah hafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz. Subhanallah. Ya. Jadi 1 juz. Ya. Dan kemudian ini dik hafid. Alhamdulillah dia sudah mengkhatamkan 2 juz. udah menghatamkan 2 juz. Iya. Subhanallah, barakallah. Subhanallah, dik hafid ini. Iya. Dan insya Allah mungkin beliau hari ini
untuk ini hafalan Al-Mulk, surah Al-Mulk. Oh, mau membaca surat Al-Mulk? Iya. Boleh. Di sini sudah ada yang hafal 2 juz. Kita akan sama-sama mendengarkan bacaan surat Al-Mulk dari adik kita Hafiz yang insya Allah akan membaca surat Al-Mulk. Sama-sama kita simak. Silakan. Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara farji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Iya, cukup, subhanallah. Barakallahu fiik. Kalau kita simak, kita makin terhanyut pemirsa gitu. Ternyata bacaan adik kita Hafiz luar biasa. Nah pemirsa, tadi kita telah mendengar bacaan surat Al-Mulk. Sekarang kita tanya, Ustadz Ihsan, di sini pakai metode apa sehingga anak-anak mudah menghafalkan Al-Quran? Ya, kebetulan di sini metode yang kita pakai untuk tahsin Quran, kita memakai metode tahsin Al-Quran Utsmani. Jadi kita pendekatan kepada anak kita dengan memakai metode Utsmani. Nah, jadi itu yang kita gunakan keseharian kita. Seperti itu. Jadi dengan metode Utsmani untuk anak-anak mudah membaca dan mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Iya. Subhanallah. Ternyata metode Utsmani ini pemirsa banyak sekali dipakai di beberapa lembaga tahfiz Quran. Salah satunya di lembaga pendidikan dan latihan Al-Quran Masjid Al-Ikhlas Jati Padang Pasar Minggu ini. Nah, anak-anak yang hadir di sini rata-rata hafalnya sudah sampai surat apa atau juz keberapa? Kebetulan
anak-anak ini bulan yang 3 ini set, yang 1 2 3 memang baru. Tapi Baru. alhamdulillah dia sudah menghafal setengah juz 30. Oh, baru sudah menghafalkan setengah juz Setengah juz dari 30. juz 30. Ya, Subhanallah. seperti itu. Kalau yang lain Kalau yang lainnya kayak tadi Ustaz Abi ini sudah 2 juz. sudah 2 juz, Ya, yang ini sudah 1 juz. sudah 1 juz, berarti Iya. sudah sempurna juz 30-nya. 30-nya alhamdulillah. Ustaz. Mungkin tinggal diselesaikan sedikit lagi atau mungkin 29 juz lagi supaya Insyaallah Ustaz. selesai semua Selesai insyaallah. semuanya. Nah, anak-anak yang bergabung di lembaga pendidikan dan latihan Al-Qur'an Masjid Al-Ikhlas ini dari mana saja sih kalau boleh tahu? Kebetulan anak-anak yang sekitar sini juga ada Ustaz. Hmm? Ya, kemudian anak-anak yang di Al-Ikhlas juga ada, dan kebetulan juga ada yang anak-anak kebetulan ini dari mana Ustaz? Musyawarah. Musyawarah. Jadi Dari daerah mana? Musyawarah Ragunan. Ragunan. Daerah Dari Ragunan. juga. Nah, kalau untuk tahsin Qur'annya ada juga yang dari Depok. Ada di Depok. Dari Depok juga yang ikut, alhamdulillah ikut sini belajar tahsin Qur'an Belajar tahsin Quran. dan tahfidz Qur'an juga. Baik Ustaz Ihsan, jazakallah. Saya akan melihat Waalaikumsalam. pembelajaran yang lain, salah satunya di tempat Bapak mungkin. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akan melihat proses pembelajaran Al-Quran di kelompok bapak-bapak yang sedang tahsin tilawah atau memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Ayo ikuti saya lagi. Assalamualaikum. Sedang pembelajaran Al-Quran Pak ya? Iya. Belajar tahsin. Tahsin tilawah, subhanallah. Ini sudah dari tadi? Sudah ada selesai. Sudah tadi. Kalau boleh tahu ini yang ada di sini bergabung sih dari mana saja? Sekali kata dari Pak Teddy. Dengan Pak siapa? Teddy. Pak Teddy. Pak Teddy dari mana Pak Teddy? Kebagusan. Kebagusan. Bagusan datang ke sini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran Pak ya? Tahsin. Kalau boleh tahu kenapa sih ada keinginan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran? Ya, karena belum begitu mengerti bacaannya belum bagus. Jadi agar lebih baik lagi mungkin ya pembelajaran bacaan Al-Quran. Nah kalau Bapak ini dari mana? Saya dari seberang jalan. Dari sebelumnya. Jatisari. Jalan Tisari. Sama seperti Pak Teddy tadi Pak ya? Iya sama. Bacaan saya masih salah-salah terus. Nah, pemirsa Sel TV, demikianlah kajian Mozzaik Quran pada siang hari ini di Masjid Al-Ikhlas Jati Padang. Ternyata masjid telah mencetak generasi-generasi Qurani, dan dari masjidlah kita akan meninggikan kalimah ilahi. Saya Aminullah, Mozzaik Quran Wasal TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.